Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan membahas materi berikutnya pada pertemuan kedua, yaitu proses penelitian kualitatif. Setelah kemarin kita membahas tentang kriteria penelitian kualitatif yang baik, ya. Menurut Zygmunt nih ya, Zygmunt, Babin, Carr, dan Griffin, proses penelitian itu memiliki tahapan yang terdiri dari penentuan objektif penelitian, yaitu defining the research objective, kemudian merencanakan desain penelitian, yaitu planning a research design, kemudian merencanakan sampel, yaitu planning a sample, mengumpulkan data berarti collecting data, menganalisis data, analyzing data, dan memfokuskan dan memformulasikan serta menyiapkan laporan, yaitu formulating the conclusion and preparing the report. Jadi bisa dilihat di sini, defining research objective, research design, sampling, data collection, data analysis, conclusion and reporting. Nah, penelitian pada dasarnya ada suatu proses sistematis, yang artinya suatu proses yang mempunyai urutan tertentu yang merupakan suatu sistem. Jadi menurut Zygmunt, Babin, Carr, dan Griffin, proses penelitian itu ini. Kita menetapkan dulu tujuan, kemudian memplanning atau merencanakan desain penelitiannya seperti apa, kemudian merencanakan sampelnya siapa, bagaimana ngambilnya, kemudian baru mengumpulkan data, lalu menganalisis data, baru menyimpulkan dan mereportkan. Nah, sorry ini kok nggak kelihatan ya, sebentar saya cek di sini. Nah, ini maaf. Ini kalau kita lihat, maaf ini nggak kelihatan ya gambarnya. Kalau kalian mendownload dulu mendownload materinya, ini terlihat. Menurut sekarang itu diawali dengan observation, yaitu board area of research interest identify. Jadi areanya yang menarik untuk diidentifikasi atau diteliti. Lalu ada preliminary data gathering, yaitu menginterview atau melakukan survei literatur. Lalu dari sini melakukan identifikasi permasalahan, ya, kemudian melihat variabel secara jelas, ya, theoretical framework, ya, mengidentifikasinya, lalu mengenerate atau hipotesis, ya, lalu setelah itu ada scientific research design, melakukan desain, kemudian melakukan pengumpulan data, menganalisis dan menginterpretasikan, lalu menyimpulkan. Ya, hipotesisnya bagaimana, riset pernyataan seperti apa. Nah, di sini kalau diterima, oke, berarti berlanjut pada penulisan laporan, kemudian dipresentasikan dan managerial decision making. Tapi kalau tidak, dia balik lagi ke sini, seperti itu. Balik lagi ke post 2, preliminary, problem definition, theoretical framework, generate of hypothesis, scientific research design, dan data collection, analysis, interpretation, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah menurut Zygmunt, ya, proses research business ini ada different research objective, kemudian memilih dari exploratory research tekniknya ada secondary, itu ada historical data, previous research, experience survey, dan case study. Lalu dilakukan identifikasi masalah, yaitu statement of research objective, ya, ini biasanya langsung ke sini juga. Nah, kemudian dilakukan selection of basic research methodnya. Di sini nanti apakah mau survei, eksperimen, secondary data study, atau observation, seperti itu. Kalau survei berarti ada interview, questionnaire, kemudian kalau eksperimen berarti laboratory and field. Nah, dari sini lalu masuk kepada sampling, yaitu selection of sample design. Nah, di sini ada probability atau non probability. Nah, nanti dipilih
Di sini dilakukan pengumpulan data, kemudian editing encoding data, data processing analysis, interpretation of finding, dan dilaporkan. Seperti itu. Jadi problem discovery and definition ada di sini. Yang di sini adalah planning the research design, lalu di sini ada samplingnya, ini data gatheringnya, dan kemudian data processing and analysis, dan drawing conclusion and preparing report. Yang selanjutnya, nah, proses penelitian kualitatif dilakukan apabila pertanyaan penelitian bersifat luas dan umum. Belum ada variabel atau faktor yang jelas yang akan dicari jawaban baik secara deskriptif atau hubungan antar variabel atau faktor dalam penelitian. Karena itu, penelitian kualitatif tidak mempunyai hipotesis untuk diuji. Penelitian kualitatif biasanya menyangkut objek penelitian yang baru yang belum pernah ada orang yang melakukan penelitian sebelumnya, sehingga belum ada variabel atau faktor dari model atau teori yang ingin dibuktikan besaran hubungan atau pengaruhnya. Penelitian kualitatif juga bisa dilakukan bagi peneliti yang ingin mengembangkan suatu model atau teori dengan kemungkinan menambah atau mengurangi variabel atau faktor dalam suatu model atau teori yang sudah ada. Dan juga pada penelitian kualitatif ini, variabel atau faktor tersebut telah ditemukan, kemudian diuji model baru, maka penelitian kualitatif ini dapat dilakukan. Nah, selain itu juga, penelitian kualitatif itu dimulai dengan pertanyaan yang umum dan luas, yang hasilnya akan mengerucut menjadi pertanyaan penelitian yang lebih sistematis dan fokus. Jadi seperti ini. Menurut Guest, Ename, dan Mitchell, penelitian kualitatif dimulai dengan adanya pertanyaan yang luas dan umum, dan metode untuk pengumpulan data yang dipakai bersifat tidak terstruktur, berupa interview dan observasi semi struktur seperti interview, focus group discussion, dan metode menggali informasi sistematik seperti ini. Jadi metodenya unstruktur, interview, participant, observation, semi struktur, interview, focus group, participant, observation. Nah, ini kualitatif. Kalau ingat bisa dilihat di sini kualitatif di sini. Kalau kuantitatif terstruktur, yaitu ada survei dan observasi misalkan. Nah, proses penelitian dimulai dari melakukan observasi terhadap area yang akan diteliti, dapat saja dilihat dari area strategi serta menentukan area yang menjadi ketertarikan peneliti dalam melakukan pengumpulan data awal atau preliminary data gathering. Untuk menambah atau meningkatkan insight akan apa yang terjadi di lapangan. Nah, ini dilakukan seperti itu. Hal ini dapat dilakukan dengan interview, observasi, atau literatur review. Berdasarkan data yang didapat di lapangan, diformulasikan masalah yang dihadapi dan harus dicari penyelesaiannya. Berdasarkan masalah diformulasikan, selanjutnya dibuat pertanyaan penelitian kualitatif. Nah, metode pengumpulan data. Proses pengumpulan data kualitatif dapat menggunakan metode pengumpulan yang tidak terstruktur seperti interview, observasi, dan semi struktur seperti focus group discussion. Alat pengumpulan data kualitatif lebih terbuka dan lebih mengandalkan peneliti sebagai instrumen pengumpulan datanya. Sedangkan dalam penelitian kuantitatif, instrumen penelitian biasanya dapat berupa kuesioner yang sebelum digunakan untuk pengumpulan data secara luas harus diuji coba validitas dan reliabilitasnya, baik secara content validity, phase validity, dan construct validity yang pengujiannya dilakukan secara statistik. Penelitian kualitatif untuk menjamin validitas data, maka peneliti menggunakan teknik triangulasi. Jumlah responden dan dalam penelitian kualitatif disebut informan juga tidak banyak seperti penelitian kuantitatif yang bisa menggunakan jumlah sampel yang banyak. Proses penelitian kualitatif memerlukan waktu yang cukup lama, seperti dalam proses mengolah data yang didapat biasanya berupa rekaman radio, video, kemudian rekaman tersebut ditranskrip yang dilanjutkan membuat coding, analisis untuk dapat diinterpretasikan datanya. Pada penelitian kualitatif, meskipun data berasal dari jumlah sampel yang banyak, namun pengolahan datanya dapat dilakukan secara cepat. Terlebih lagi, peneliti menggunakan survei melalui kuesioner yang dibuat secara online. Itu kalau kuantitatif, kalau kualitatif tidak bisa. Penelitian kualitatif itu menyangkut objek penelitian yang baru yang belum pernah ada orang yang melakukan penelitian tersebut sebelumnya. Sehingga belum ada variabel atau faktor dari model atau teori yang ingin dibuktikan berdasarkan hubungan dan pengaruh.
Penelitian kualitatif juga biasanya dilakukan bila peneliti ingin mengembangkan suatu model atau teori dengan kemungkinan menambah atau mengurangi variabel atau faktor dalam satu model atau teori yang telah ada. Menambahkan variabel ini dikarenakan adanya suatu dugaan bahwa model yang telah ada tidak cukup atau belum begitu sesuai dengan objek penelitian yang dilakukan. Karena objek penelitian kemungkinan memiliki pengalaman perspektif dan pengetahuan yang berbeda dengan objek penelitian sebelumnya. Jadi kalau dilihat dari sini yang perlu kita pahami dari proses penelitian bahwa penelitian kualitatif itu diawali dengan penetapan tujuan penelitian, kemudian mendesain penelitiannya, menentukan sampelnya, lalu proses pengumpulan datanya, kemudian dianalisis dan baru disimpulkan dan direportkan seperti itu. Nah, tadi bila dilihat dalam penelitian kualitatif itu prosesnya itu dari yang umum ke khusus seperti itu. Ya. Kemudian juga dalam proses pengumpulan datanya penelitian kualitatif ini lebih datanya bisa jadi respondennya atau informannya sedikit seperti itu. Jadi kalau dalam penelitian kualitatif kita sebut informan, kalau di kuantitatif kita sebut responden. Jadi itu saja untuk penjelasan hari ini. Yang perlu dipahami tadi ini adalah langkah-langkah dalam penelitian atau proses dalam penelitian kualitatif. Semoga Anda dapat memahami apa yang saya sampaikan. Jika ada kesulitan pemahaman, Anda bisa menanyakan di grup sehingga saya dapat menjawab secara mudah tanpa satu persatu menjawab secara japri. Itu saja pertemuan hari ini. Saya tutup pertemuan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.